yang ini yang saya mau sampaikan terkait first aid emergency. Ya, yang pertama, saya di sini mau disclaimer beberapa hal bahwa sebenarnya setiap dari kita itu adalah seorang penyelamat, seorang pahlawan, entah dari profesi apapun kita itu, entah itu seorang dokter kah, seorang perawat kah, atau di luar dari kesehatan, di luar dari dunia kesehatan itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak pernah tahu kejadian-kejadian apa saja yang mungkin menimpa kita atau orang-orang di sekitar kita, dan kita punya chance untuk melakukan pertolongan pertama, apapun kondisinya itu. Jadi saya yakin setiap orang dari kita itu punya kesempatan untuk melakukan penyelamatan dan untuk bisa menjadi seorang penyelamat. Tergantung dari kesadaran diri kita masing-masing mulai kembali. Ya. Oke. Mungkin poin penting yang mau saya sampaikan di sini adalah prinsip ABC itu akan selalu kita gunakan dalam first aid emergency. Prinsip ABC itu adalah yang pertama A, airway. Airway adalah ini yang akan selalu kita gunakan untuk beberapa keadaan-keadaan emergensi yang akan kita temukan nanti di lapangan. Yang pertama adalah prinsip airway, di mana yang kita perlu perhatikan di sini apakah di jalan nafasnya, di pernafasannya apakah ada sumbatan atau tidak. Biasanya itu kentara dengan kita dengar suara kayak orang kumur-kumur. Kalau misalnya sudah kedengaran seperti itu adalah tandanya adanya jalan nafas, sumbatan jalan nafas. Yang bisa kita lakukan ada dua hal untuk membebaskan jalan nafas, yaitu chin lift dan jaw thrust. Chin lift dengan cara mengangkat dagunya diangkat. Ketika kita lihat orang tergeletak, dagunya diangkat dan rahangnya ditahan ke atas. Mungkin agak susah ya, jadi tapi prinsipnya seperti itu, pembebasan jalan nafas, chin lift dan jaw thrust. Ini sebenarnya mungkin perlu peragaan. Di sini gambaran besarnya saja, prinsip ABC. Dan ini prinsip ABC yang akan selalu kita gunakan di setiap keadaan-keadaan emergensi. Kemudian prinsip yang kedua adalah breathing. Apakah orang itu bernafas atau tidak? Kalau dia tidak bernafas, kita lakukan rescue breathing. Tapi di sini ada beberapa kontroversi, ada beberapa perselisihan pendapat. Di disiplin ilmu yang satu, di kardiologi, biasanya mereka tidak lakukan, kalau misalnya ada perhentian nafas, mereka langsung lakukan pijat jantung. Kan nanti kita akan bahas tentang pijat jantung. Tapi di beberapa disiplin ilmu lainnya, mereka lakukan namanya rescue breathing, di mana kita tidak melakukan pijat jantung, tapi kita langsung melakukan pernafasan buatan, istilahnya pernafasan buatan. Bisa dengan alat intubasi ataupun dengan mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Tandanya bantuan pernafasan itu berhasil ketika adanya dada yang terangkat. Itu bisa kita lihat sendiri. Kalau dia berhasil, tandanya dadanya terangkat. Kalau tidak, dadanya tidak terangkat. Tapi mungkin agak sulit kalau tidak ada peraga di sini. Biasanya kita lakukan itu 2 kali pernapasan dalam setiap 2 kali pernapasan, dan di intervalnya itu 1 detik di setiap nafas. Kemudian yang ketiga adalah circulation. Jadi A itu airway, B itu breathing, C itu circulation. Circulation tandanya apa? Tandanya masih ada sirkulasi darah yang beredar di tubuh, ditandai dengan adanya impuls atau pulsasi atau detak di pembuluh darah ataupun di jantungnya. Kalau tidak ada sirkulasi, kita lakukan CPR. Nah, ini prinsip-prinsip, mungkin prinsip-prinsip sederhananya seperti itu. Nah, untuk lakukan PCR itu sendiri, pertama, pastikan lingkungan aman. Kedua, kita coba untuk sadarkan korban. Dan yang ketiga, panggil 119. 119 adalah kegawat daruratan yang berhubungan dengan first aid emergency. Biasanya mereka semua tersinkronisasi di rumah sakit besar di daerah-daerah. Mau di Wahidin, mau di Bantaeng, mau di Takadar, itu 119 langsung terhubung dengan first aid emergency yang mereka yang terintegrasi dengan rumah sakit. Oke. Mungkin ini prinsip-prinsip dasarnya untuk ABC, airway, breathing, circulation. Nah, kenapa ini penting? Karena
Semua ini berhubungan dengan kejadian yang paling mematikan di dunia. Kejadian yang paling mematikan di dunia adalah henti jantung. Teman-teman, menurut WHO tahun 2012 dan sampai sekarang datanya masih diperbarui setiap 10 tahun, pembunuh nomor 1 di dunia itu bukan DBD, bukan malaria, bukan tuberkulosis, bukan juga COVID, tapi pembunuh nomor 1 di dunia itu adalah ternyata henti jantung. Jantung berhenti secara tiba-tiba. Bayangkan teman-teman. Di dunia itu, terutama di Amerika Serikat, orang-orang yang mengalami kejadian henti jantung di luar rumah sakit sebanyak 420.000 jiwa per tahun ini yang tercatat. Sedangkan di rumah sakit tidak terhitung berapa banyak. Permasalahannya adalah di Indonesia kita tidak mempunyai data orang-orang yang mengalami henti jantung, padahal kejadian-kejadian henti jantung di jalanan itu banyak sekali. Orang tiba-tiba, pernah kita dengar mungkin kejadian orang tiba-tiba di rumah duduk diam tiba-tiba meninggal. Mungkin teman-teman pernah dengar kejadian-kejadian seperti itu atau kisah-kisah seperti itu. Orang yang tiba-tiba baik-baik dari tadi ketawa-ketawa sama kita, tapi tiba-tiba meninggal pada saat itu juga. Ya, ini hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dicegah teman-teman. Kalau kita ngerti keadaan dan situasinya, kalau kita ngerti bahwa kita sadar bahwa orang itu sudah henti jantung, tidak memiliki pembuluh darah, kita bisa langsung melakukan pertolongan pertama. Kita bisa langsung melakukan pijat jantung misalnya kalau kita mengerti. Tapi malah kejadian yang ada di masyarakat, beberapa kita malah ada melakukan prosedur-prosedur yang di luar apa yang harusnya dilakukan. Mungkin pernah ada teman-teman lihat orang yang tiba-tiba menepuk tangannya. Ada pernah kejadian video orang henti jantung, tangannya yang ditepuk-tepuk atau dikasih minyak gosok. Nah itu mungkin prosedur-prosedur yang tidak seharusnya dilakukan ketika kita menemukan kasus henti jantung. Dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita dan tidak dilaporkan dan belum ada saya dapati datanya. Mungkin saya yang kurang mencari atau memang datanya masih kurang, tapi banyak saya dapati berita-berita atau kejadian-kejadian di masyarakat. Jangan sampai kita ada orang-orang terdekat kita, keluarga kita dapati di rumah seperti itu dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu itu sungguh disayangkan sekali. Sedangkan di Amerika sendiri itu dari 420.000 orang yang mengalami henti jantung di luar rumah sakit, hanya 33% yang selamat. Bayangkan, di antara 3 orang, hanya 1 yang hidup saja. Dan kalau kita lihat angka ini, bayangkan, bukan angka yang kita lihat, tapi kita lihat angka-angka ini adalah nyawa-nyawa manusia. Bayangkan kalau misalnya 1% itu, 33% itu salah satunya adalah keluarga kita atau saudara kita atau teman kita. Bagaimana berapa banyak yang bisa kita selamatkan ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu pentingnya kenapa kita mesti tahu penanganan awal ketika ada keadaan-keadaan emergensi di luar sana. Karena memang Indonesia untuk pelatihan, untuk kesadaran mengenai bantuan hidup dasar first aid emergency itu masih kurang sekali. Basic life support itu kurang sekali. Ada beberapa penelitian di Jakarta mengatakan bahwa 53% di Jakarta, pusat dari Indonesia, hanya 53% orang yang memahami bagaimana bantuan hidup dasar itu, dari CPR, dari pijat jantung, dari penanganan orang luka, itu hanya 53%, teman-teman. Bayangkan di Jakarta saja yang pusat Indonesia hanya 53%, bagaimana dengan kota-kota lain di luar Jakarta, di Makassar, di Surabaya, dan itu bisa menjadi PR kita bersama. Oke. Nah, ketika ada henti jantung, ketika kita ilustrasikan saja, ketika teman-teman dapati orang jatuh tiba-tiba di depan tak, mungkin orang asing,
kita harus bertanya dua hal. Yang pertama, apakah orangnya sadar atau tidak? Kita coba tepuk-tepuk punggungnya, Pak. Kalau dia tidak sadar, tidak respon, apa yang harus kita lakukan? Kita kembali ke prinsip CPR. Prinsip ini